Tapi pengen nggak kaya? Siapa? Ente? Justru masalah kaya itu kita emang pengen, gitu ya. Tapi dalam sesuatu kita nggak bisa ambisi. Nah, salah satu saya banyak ngambil pelajaran atau ilmu dari Haji Bolot. Oke. Nah, Haji Bolot itu sering mengatakan, 1, jangan ambisi, 2, jangan iri, 3, banyak sedekah. Udah, kita ambil aja ilmu. Tapi nyambung ya ngomong sama Haji Bolot ya? Hah? Nyambung? Ya nyambung. Dia kan kalau bukannya di TV mah kan kagak budeg. Tapi yang mana beliau adalah sosok yang saya ambil ilmunya, nasihat-nasihatnya beliau Haji Mali, termasuk yang paling saya fansnin. Apa sih fansnin? Ya, yang paling saya ngefan itu almarhum Babe Haji Benyamin Sueb, terus Wan Haji Bokir bin Jiun. Nah, itu 2 sosok itu yang kita banyak belajar daripada lawakannya. Gitu. Kenapa ente ngefans sama mereka? Sama Wan Haji Benyamin Sueb. Wan Haji Benyamin Sueb itu apa juga dia bisa. Sebelum ada blues di Indonesia dia udah ada. Dangdut dia ada, rock, terusnya lagi mungkin punk gitu ya, keroncong, tetek bengek dan lainnya gitu. Macam-macam lah, saya belajar banyak dari beliau. Oke. Dan dia menguasai juga bahasa Sunda, Jawa, karena Betawi kan nggak bisa jauh dari Jawa sama Sunda. Ente tinggal di Bojong sekarang? Bojonggede. 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 Berarti naik kereta dari Bojonggede, dari stasiun Bojonggede? Ke sini? Ke sini naik motoy. Oh, naik motor? Iya, naik motoy. Kadang kita naik Vespa. Kalau kemana-mana juga ada undangan sono sini. Nggak naik kereta, kita mah naik Vespa. Karena ini yang bawa si keriting, dia rada kalau Vespa ngadat. Kan Vespa suka ngadat nih, busi. Iya. Gitu. Vespa tahun berapa emang? 76. Super dong? Super. Oke, cakep. Begitu, kita kan emang pencinta mesin kanan juga. Iya. Gitu. Yang kalau naik pantat kita agak ke kiri gitu kan? Iya, nonggeng dikit. Ngimbangin ya? Iya. Yang penting udah ngopi. Oke. Iya, kalau Vespaan yang penting udah ngopi, kecuali bulan puasa. Ah, gitu dong, Iya. jelasin dong. Udah jelas baik Gua sih, sama dia mau jadi ini keder. podcast udah ada tulisannya Inside Ramadan, masa ente ngopi? Iya, makanya inside Ramadan. Inside. Panjang banget kita jadi kayak bocah belajar baca. Begitu kiranya, Wan. Iya. Jadi memang sekarang tinggal di Bojong berarti bisa bahasa Sunda juga dong? Bahasa Sunda dikit banyak kita bisa. Coba dong. Lamun abdi ka dieu jam sabaraha nyampe nya ka dieu? Jam 2 ya? Jam 2 langsung we asup ka dieu. Abdi teh teu ningalian jam. Hah? Abdi teu ningalian jam. Abdi meuli jam dinding teu dapat dindingna, jamna doang. Iya kali, lu ngarep dapat dinding. Ada tembok retak. Berarti kita deket tahu? Iya, dekat. Di mana emang? Aneh di Sentul Sirkuit. Oh, biasa kemana-mana kalau mau ke Jakarta naik kereta dari stasiun Bojong, tinggalin motor depan stasiun situ. Oh, pampir dong. Kenapa? Oh, mampir. Oh, iya, mampir. lupa. Pantesan gue bingung kenapa pampir. Lah kalau Bojong dekat itu stasiun Bojong mah. Di mananya? Dari stasiun paling 2 menit jalan kaki. Berarti yang megang daerah Bojong ente? Yang megang? Buset, kita mah jangan kata daerah Bojong, Tanah Abang saya pegang. Widih. Buset, gue pegang doang. Berapa susahnya megang. Kirain jagoan ya. Oh, jagoan sono ya ora. Enggak ya tapi ya. Tapi kenapa dari Betawi tiba-tiba bisa tinggalnya di Bojong? Di Bojonggede? Jadi Bojonggede itu memang salah satu perbatasan. Masih tanah Pasundan tapi berlogat bahasa Betawi. Makanya 5 tanah Betawi, Jabodetabek itu termasuk dikatakan 5 tanah Betawi. 5 tanah Betawi. Iya. Jadi macam-macam bahasa Betawinya beda, kayak Bekasi, bahasa Betawinya kan rada beda, dia rada naik, ada nadanya. Terus Betawi kemarian, Betawi yang rada Sunda halus tapi ngejelegeg. Karena mungkin dah bahasa Betawi kan ada 2 unsur nih. Ada unsur Arab sama unsur Cina. Iya, benar. Nah, kalau yang Arab makainya. Nah, yang Cina A. Beda A sama E doang. Kalau unsur Cinanya, lu mau kemana? Lah gua ikut lah gitu. Kalau yang bahasa unsur Arabnya, ente mau kemana? Ane ikut deh. Iya, gitu. iya. belakangnya. Tapi nggak ada perbedaan.
Gitu sama aja. Iya. Sama aja. Begitu kira. Tapi sebenarnya ente dulu cita-citanya mau jadi apa sih? Cita-cita kita emang pengen melestarikan seni budaya Betawi khususnya. Dan umumnya seluruh budaya seni-seni silat, seni-seni budaya Itu emang Indonesia. dari kecil udah. Iya, dari kecil. Kenapa? Karena keluarga melestarikan budaya Betawi juga? Iya, atau gimana? salah satu engkong dulu guru silat Cimande dan dia punya murid ratusan zamannya tuh. Gitu. Oh, jadi berobat Cimande nih sama ente gitu? Apa? Berobat Cimande? Berobat Cimande. Lah kagak semua Cimande bisa ngurut. Iya, Ya, ada yang di lempangan silat, Kan ada yang di lempangan ngurut, ada yang bisa silat habis juga. kalau ngurut, juga. aneh kalau keseleo atau apa waktu itu Ya, pasti kesana. ibu bilangnya udah urut Cimande. Iya, Cimande emang terkenal daripada urutnya juga. Dia kan patah tulang, patah cinta juga Kagak dia. ngurus patah cinta mah. Patah Lagi- cinta mah move on. Move on. Tahu nggak move on? Bahasa lagi move on. Tahu Den, move on, move on. Makan sama udang rebon ngomong segala move on. Move on. Yang bocah muda sering ngomong sekarang ya. Move on itu maksudnya kita jalan terus ke depan, kita lupain masa lalu, tuh move on. Oh, jadi kita jalan terus ke depan. Jangan Lupain masa lalu. lupain masa lalu. Oh. Itu move on. Oh. Coba baca lagi inside. Inset. Inside. Tunggu sambit nih. Di mangkok ayam. Sumpit. Sumpit. Nah, Bapak ini kan bisa dibilang salah satu seniman Betawi. Nah, boleh diceritain lagi. Boleh Ya, diceritain nggak sih awalnya bisa menjadi akhirnya seniman itu tuh mulai dari kapan, awal mulanya gimana? Yang panjang ceritanya. Yang panjang. Nah. Buset, gue kan jadi kayak ini yang gue di interview. Emang lagi di interview. Jadi kalau buat kata seniman, apakah saya udah seniman? Saya belum tahu ya. Karena setiap apa-apa juga kan yang nilai masyarakat. Bukan kita mengatakan dari kita nih gue seniman. Masyarakat udah bilang ente seniman. Ya, Tadi kalau pada begitu. miss call. Ya, so tahu loh. Lu kagak Lagunya. percaya. Bagaimana tuh? Gue jadi lupa dah tuh. Ceritain bagaimana caranya. Bagaimana ceritanya ente bisa menjadi seniman Betawi nih dari awal mulanya? Oh, dari awal mulanya emang kita bergelut di seni Ente budaya. cerita yang panjang, aneh mau tidur. Hah? Lah gue jadi kayak ngedongengin orang. Jadi kita emang bergelut di dunia bela diri, seni silat gitu ya. Pertama saya belajar silat Cimande, kedua beksi, yang ketiga yang sekarang yang saya lagi jalanin cingkrik gonding. Gitu. Kita mah Apa yang bergelut. sekarang? Hah? Yang sekarang apa namanya? Cingkrik gonding. Cingkrik, goning. Gonding, TB Bambang, Indonesia. Salah Oke. satu permainan silat Betawi yang kita ambil dari Grogol Tomang. Ya kita bergelut di dunia persilatan, kita silaturahmi sono sini sama semua perguruan yang ada di Jabodetabek. Kita bentuk palang pintu, tetek bengek dan lain sebagainya. Ya sampai sekarang. Begitu kiranya kalau kita ceritain panjang banget, nggak cukup kayaknya nih memorinya yang ada di sini. Gitu. Memori kameranya. Meledek. Lah bukan ngeledek. Wah, Bahwa cerita meledek. kita adalah panjang daripada mana adanya akan menjadi sesuatu, daripada itu akan jadi tersangat. Apa Apa yang sih? dia mau ngomong ini lu tahu. Gua kagak ngerti. Begitu kiranya. Sedikit panjang. Begitu kiranya gua aja belum ngerti udah begitu Ya, kiranya. makanya sekolah. Gue kagak sekolah ya. Ya intinya begituan. Intinya begitu. Sebentar, Kita- enggak. Sini lu yang di rumah pada dengerin. Ngapa? Gua sampai lulus kuliah. Dia yang sampai SD doang. Lah kalau Dia dari- disuruh sekolah gua. Sekarang ente sekolah dari TK udah kuliah dapat baju yang kayak ada penguin ya tuh. Penguin. Ini yang di sini yang ada kelencengannya apa? Yang kata tuh. Toga. Itu gantungan ordeng. Iya. Dari TK sampai itu dapat baju gituan bagus emang. Kita pengen banget ntar dah kita nguber paket lagi. Ya, sekolah. Paket apa? Lu mah paket makanan yang lu Uber. Iya kali. Paket apa itu namanya? Paket sawas. Kiranya begitu. Sedikit panjang. Kita Iya, bergelut iya. di dunia seni budaya, bersilaturahmi sama beberapa perguruan silat yang ada di Jabodetabek. Ya sampai sekarang intinya begitu dah. Terus kalau palang pintu, aneh tuh penasaran. Kalau palang pintu tuh emang pantunnya tuh mereka tuh udah siapin atau spontanitas sih?
Ada yang spontanitas, kadang-kadang memang di set. Oke. Gitu, memang di set latihan. Tapi ketika udah di lapangan, tetap yang kita latihan kita pakai. Tapi ntar di satu Ada sisi ada yang improve-nya. imprem sendiri gitu. Kayak modal serundeng kacang tanah ditumbuk sambil kemiri. Lu randang renteng mau kemana? Lewat kampung sini kudu permisi. Gitu. Oke. Dan dibales lagi serundeng kacang tanah ditumbuk sambal terasi. Gua randang renteng mau kemana? Emang tujuan gua mau kemari. Gitu, untuk saut-sautan aja. Saut-sautan ya. Tapi emang berarti otaknya harus cepat dong ya kalau kayak gitu ya. Kalau otak cepat berarti dia jalan otak. Gitu. Iya. Otak nggak jalan, adanya di sini. Kalau otak jalan iseng Iya, kita. masuknya. Ya Maksudnya? Allah ya Robbi, ya Allah ya Robbi. Banyak-banyak istighfar dah. Istighfar. Iya istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Turunan Habib kali gua. Ya Allah. Puasa ujian begini gue pengen minum tau gak lo? Begini Wan, saya aneh kasih tahu sama teman-teman aneh juga yang sekolah, yang kayak ente tadi. Orang yang namanya ujian itu bawa payung. Kenapa bawa payung? Lah ujian kagak bawa payung Hujan. Oh iya begitu. Lu ngondek emang ujian. Waduh kering dah ini mulut kita. Parah dari tadi. Gua ame ngomel mulu ini. Batal nggak tahu dah kita nih. Tapi dari silat, dari palang pintu, terus sekarang mempertahankan seni budaya Betawi, yang paling ente demen tuh yang mana? Yang paling saya demen. Kita nggak ada yang lain ya. Emang semuanya kita resek. Kayak dubbing begini aja kita jadi hobi. Dubbing. Tapi kan biasanya tiap orang ada yang dia punya satu yang jadi favoritnya gitu loh. Kayak misalkan, wah ini paling suka palang pintu dah, karena ngehibur banyak orang depan orang, apalagi orang mau nikahan gitu kan, jadi palang pintunya, wah hiburannya banyak gitu. Nah kalau ente di yang mana nih? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa ya, karena abis ini teman-teman semua akan menyaksikan info-info menarik seputar Ramadan. Ini dia.